Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, merupakan pekan biasa yang ke-27. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Masih dengan perikop yang sama seperti kemarin, yaitu hal berdoa. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi hari ini, mengucap syukur atas kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, semata-mata karena Engkau mau kami melakukan banyak hal bagi semua orang di sekitar kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas pagi hari ini ya Bapa, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, terangilah hati dan budi kami, agar apa yang kami lakukan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita berdoa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu doa Bapa kami. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa
Bapa yang ada di surga itu adalah Bapa yang baik, yang akan mengabulkan setiap doa seturut dengan kehendak-Nya. Yang diminta dari kita adalah kita tak henti-hentinya berdoa, dan kita berdoa tentang segala hal yang baik, karena Bapa tidak pernah menginginkan kita berbuat yang tidak baik. Di dalam hal berdoa, kita diingatkan kembali, berdoa itu seperti orang yang meminta, maka pasti akan menerima, asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh dan kita tahu bahwa apa yang kita minta akan kita gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, berdoa itu seperti kita mencari. Tahukah adik-adik bagaimana kalau kita kehilangan sesuatu dan kita mencari? Pastilah kita mencari dengan sangat teliti dan kita tidak lelah mencari sampai menemukannya. Demikian juga dalam hal berdoa. Yang ketiga, berdoa itu seolah-olah mengetuk pintu. Maka pastilah apabila pintu belum dibuka, kita pasti mengetuk kembali dan mengetuk kembali. Apa yang menjadi janji Tuhan? Bagi yang meminta, kita akan menerima. Bagi yang mencari, kita akan mendapatkan. Dan bagi yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Allah kita adalah Bapa yang baik, maka Allah juga akan memberikan yang terbaik. Kadangkala permintaan kita dalam doa belum dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus kembali berpikir, apakah yang kita minta itu memang sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita menurut kehendak Bapa? Permintaan yang paling baik kepada Bapa adalah Roh Kudus. Maka pada perikop tadi, pada ayat yang ke-13 kita diingatkan kembali bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Bagaimana kita dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Roh Kudus juga akan menghibur kita dalam segala hal. Saat kita mengalami kesedihan, saat kita merasa terpuruk, saat kita merasa sendirian, maka Roh Kudus itulah yang memberi penghiburan pada kita. Roh Kudus juga akan selalu mengingatkan kita akan kebaikan Allah kepada kita. Maka anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak putus-putus, kita tidak lelah-lelah untuk selalu berdoa. Dan jangan lupa kita juga perlu mendoakan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memerlukan doa dari kita. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang senantiasa tekun berbuat baik dan selalu berdoa. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus,
Utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jangan lupa sekarang ini kita berada pada bulan Oktober, maka mari kita senantiasa ikut bersama-sama berdoa rosario di dalam kombas kita masing-masing. Dan ingat selalu, salam misioner, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dalam kehidupan dan meraih cita-cita kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.